Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mujahidin, peserta Latsar BPSDM di Provinsi Kalimantan Selatan, tahun 2022, golongan 3, angkatan 27, kelompok 2 dengan NDH 17, jabatan ahli pertama perawat di instansi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, dengan widya suara Ibu Dr. Hajah Ratna Rosana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan video monolog tentang Aku Smart ASN dan Instansiku. Seorang ASN yang smart diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai smart ASN, yaitu yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru merupakan rumah sakit daerah tipe C yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Banjarbaru. Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru berdiri pada tahun 1965 yang awalnya adalah sebuah usaha kesehatan ibu dan anak atau UKIDA milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada tahun 1965 ditingkatkan menjadi Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA. Kemudian pada tahun 1971 dikembangkan lagi dan ditetapkan menjadi sebuah rumah sakit umum tipe D oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah tempat tidur pada saat itu 40 buah. Kemudian RSUD Banjarbaru berdasarkan Kepmenkes nomor 104/Menkes/SK/1 Romawi -1995 tanggal 30 Januari 1995 tentang peningkatan kelas RSUD Banjarbaru ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit tipe C dengan kapasitas tempat tidur pada saat itu 75 tempat tidur. Pada saat ini, Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru berada di bawah kepemimpinan Dr. Denny Indrawardana MMRS sebagai direktur. Dan berikut ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Berikut ini adalah visi, misi, dan moto Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Visi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yaitu Banjarbaru maju, agamis, sejahtera. Dan misi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia dengan moto kesehatan dan keselamatan Anda prioritas kami. Berikut ini adalah jenis layanan yang tersedia di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru. Di antaranya yaitu instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi hemodialisa, instalasi farmasi, instalasi laboratorium, instalasi ICU, instalasi radiologi, dan instalasi rehabilitasi medik. Tugas jabatan fungsional perawat menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Fungsi perawat. Fungsi perawat terdiri dari fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. Fungsi independen merupakan fungsi mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Contohnya yaitu perawat melakukan tindakan asuhan keperawatan secara mandiri. Kemudian fungsi dependen, yaitu fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas peran atau instruksi dari perawat lain. Contohnya yaitu perawat pelaksana yang mendapatkan tugas dari perawat penanggung jawab asuhan. Kemudian fungsi interdependen, yaitu fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu kolaborasi antara perawat dengan dokter, dengan farmasi, dengan gizi, dan petugas kesehatan lainnya. Layanan yang diberikan oleh perawat ahli pertama menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2019, yaitu melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu dan keluarga, membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu dan keluarga, melakukan intervensi keperawatan spesifik, melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan,
dan melakukan pendidikan kesehatan. Berikut ini adalah standar layanan yang harus dicapai, yaitu meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai dengan keahlian, kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan memberikan pendidikan kesehatan. Penerapan Smart ASN sebagai seorang perawat di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru yang dapat saya terapkan diantaranya yaitu menjadi perawat yang berintegritas, profesional, mempunyai wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing. Contohnya yaitu perawat mampu mengoperasikan program aplikasi SIM-RS. Kemudian, menjadi perawat yang kompeten dalam bidangnya dengan selalu mengikuti seminar atau pelatihan. Kemudian, mampu menerapkan teknologi digital dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya yaitu menggunakan sosial media sebagai media untuk promosi kesehatan. Kemudian, menjaga nama baik rumah sakit dengan memaksimalkan kemampuan berliterasi digital dengan menggunakan sosial media secara bijak. Demikian yang dapat saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Saya Smart ASN, bangga melayani bangsa, Banjarbaru juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.